Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bertemu juga setelah berapa purnama ya. Berapa purnama. Ya, saya dengan Teh Usi ini teman sebangku, teman seperjuangan, teman sekampus dulu ya, teman sekampus. Kebetulan, alhamdulillah sekarang saya diamanahi untuk untuk menjadi konsultan kurikulum di sekolah yang kami rintis di Bandung. Dan kemarin Teh Usi minta saya sharing tentang kurikulum Montessori nih. Kayak gimana kurikulum Montessori, apa dan gimananya. Mungkin harus panjang gitu ya. Enaknya kalau kita diskusi apa yang ingin kalian tahu tentang Montessori, nanti saya jawab gitu. Iya, mungkin lebih ke ini ya, Teh Dewi. Apa sih Montessori itu sebenarnya apa gitu? Oke, kalau Montessori itu kalau kita sebagai orang pendidikan tahu banget apa itu kurikulum, apa itu metode ya. Montessori itu salah satu metode Teh, salah satu cara untuk menyampaikan metode pembelajaran ya. Iya, metode pembelajaran. Salah satu cara untuk menyampaikan pembelajaran gitu. Jadi misalnya pelajaran itu ada apa, misalnya ada matematika gitu ya. Nah, Montessori punya cara untuk menyampaikan matematika atau pelajaran sains gitu ya, atau pelajaran yang lainnya dengan caranya sendiri gitu ya. Cara yang Montessori pakai dalam menyampaikan pelajaran itu sangat banget memperhatikan tingkat perkembangan anak. Jadi kalau Montessori itu kan rentangnya luas banget, dari 0 tahun sampai 18 tahun, bahkan kalau di Amerika dan di negara-negara Eropa lainnya itu udah ada kampusnya. Ada kampus yang based on Montessori. Apa sih sebetulnya filosofinya Montessori? Montessori itu sangat memegang teguh bahwa setiap anak itu berkembang atau belajar gitu ya dengan caranya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing gitu. Jadi kalau dalam kelas Montessori itu nggak sama semua belajarnya gitu ya. Misalnya kelas 1 nih, kelas 1 SD gitu ya. Kelas 1 SD itu kan 6 tahun, 7 tahunan gitu ya. Hari Senin misalnya belajar matematika gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu kan sesuai dengan mata pelajaran, satu anak itu satu kelas itu sama materinya ya. Sama materinya. Matematika ya matematika, semua berhitung dari 0 sampai 10 misalnya gitu ya. Sama semua gitu ya, bukunya sama, lembarannya sama, soalnya sama. Nah, kalau di kelas Montessori nggak seperti itu. Kalau di kelas Montessori mungkin bisa satu kelas, tapi sama pelajarannya gitu ya. Sama waktunya, tapi materi yang dia pelajarinya berbeda gitu, tergantung si anaknya udah sampai mana gitu. Sama-sama matematika nih gitu ya, 5 orang anak sama-sama matematika. Yang anak pertama mungkin modulnya itu baru modul 0 sampai 5, mengenal angka 0 sampai angka 5 misalnya. Anak yang kedua belajar 3 sampai 6 gitu ya, yang lainnya begitu, berbeda-berbeda gitu, berbeda-beda dalam satu kelas yang sama padahal gitu, atau kelompok yang sama gitu. Jadi prinsip Montessori adalah memperhatikan kurikulumnya sangat memperhatikan perkembangan setiap individu. Walaupun dikelompokkan dalam kelompok yang sama, tapi anak itu punya pace sendiri untuk belajarnya, gitu Teh, kurang lebih. Nah, ini kalau misalnya berarti kan tidak ada standar ini ya, masuknya misalnya dia harus bisa apa gitu, nggak ada ya ke sekolahnya? Nggak ada, sama sekali nggak ada, betul. Kita di sekolah di Bandung, sekolah saya yang di Bandung nih yang Premsmat nih, kita buka dari TK. Dari TK sampai sekarang alhamdulillah udah ada SD-nya sampai kelas 4. Kadang-kadang orang yang datang tuh suka mau datang ke SD gitu ya, mau daftar SD. Di tes apa ya Bu ya? Saya bilang, kalau saya dulu pernah sharing lah dengan beberapa orang tua. Saya bilang justru dulu saya ketika mau masukkan anak ke SD ya, sangat menghindari sekolah yang dites. Saya nggak mau anak saya masuk SD dites duluan gitu. Karena bukan anak saya nggak siap, karena nggak ada kepentingannya gitu ya anak kelas 1 dites gitu.
bakatnya kayak walaupun sekedar kematangan lah misalnya gitu ya. Karena mereka masih belum matang ya, belum matang, memang masih perlu untuk dibina gitu ya. Makanya kami di Prenspot nggak ada tuh masuk ada minimal usianya paling gitu ya, tapi bukan minimal kemampuannya, karena nanti kemampuannya memang akan berbeda-beda. Kalau di Montessori memang begitu. Kalau minimal usia berapa ke Montessori? Yang SD ya, level SD. Yang level SD itu kalau dia dari saya sangat menyarankan dia masuknya, kalau dia mau ke Montessori SD harus masuk dulu ke TK yang Montessori-nya, supaya kita bisa tahu dulu perkembangan ya, dari perkembangan anaknya. Iya betul, karena walaupun anaknya sama-sama umur 6 tahun contohnya ya Teh ya, tapi kematangannya pasti berbeda karena dia berada di lingkungan yang berbeda kan ya, tergantung kondisian di rumahnya bagaimana, perlakuan di sekitar lingkungannya bagaimana gitu ya. Makanya kalau kita sangat menyarankan kalau mau masuk SD Montessori, masuk dulu ke TK Montessori, atau bisa langsung ke SD Montessori kalau orang tuanya sudah bersedia untuk menerima gitu ya, bahwa di Montessori itu pasti berbeda gitu ya. Jangan dulu nuntut untuk langsung belajar sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya. Maksud saya kurikulum yang ada tuh kurikulum yang berlaku di Indonesia ya, kurikulum 2013 misalnya gitu ya, atau kurikulum Cambridge. Oh ini di bukunya udah belajar perkalian nih kelas 1 gitu ya, semester 2. Kok Montessori belum gitu? Bukan belum, mungkin anak ibu saja yang belum. Nah bisa jadi begitu kalau di Montessori, anak ibu saja yang belum karena dia masih memperkaya di penjumlahan gitu. Di Montessori kan tadi seperti yang saya jelaskan pasti berbeda gitu ya. Tiap anak itu pace-nya berbeda. Ada yang satu kali pertemuan udah berhasil menguasai penjumlahan. Dan ketika sudah menguasai, udah jadi master, dia memang akan terus melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke modul-modul berikutnya tanpa dihalangi gitu. Makanya kalau TK-nya di Montessori, ada yang murid kami itu ada yang 5 tahun sudah siap masuk SD. Karena semua modul TK Montessori sudah dia selesaikan gitu. Bukan kematangannya ya, tapi kemampuan dia memang sudah habis di TK. Jadi dia udah mengerjakan semua tugas-tugas perkembangan di usia TK-nya lebih awal gitu kan. Dan secara kematangan dia sanggup masuk SD, dan saya masukkan ke SD walaupun usianya masih 5 tahun, sekitar 5 tahun lebih gitulah. Gitu. Kenapa saya berani memasukkan ke SD? Karena nanti di SD-nya pun, ketika di SD-nya kelas 1-nya saya bisa memastikan bahwa dia tidak akan di-push untuk di luar kemampuannya. Dia hanya akan diberikan materi-materi yang memang akan dia kuasai. Iya. Waduh, ini kalau saya masih punya anak kecil, pasti sekolahnya Montessori. Ini telat-telat tahu nih. Jadi, anak ngurusin anak SMA. Ini menarik banget nih. Kayaknya bakal betah banget nih. Betul-betul. Tapi harus siap juga menerima kejutan Teh Usi. Maksudnya gini, Montessori itu biasanya terlihat lebih lambat di awal gitu ya. 6 bulan, tahun pertama itu dia lebih lambat kelihatannya. Kok belum kelihatan baca gitu ya, kok belum kelihatan udah udah bisa berhitung secara perkalian gitu ya. Belum kelihatan seperti itu, tapi nanti yang kami tumbuhkan, yang Montessori tumbuhkan itu adalah keinginan desire dia untuk belajar gitu. Jadi keinginan dia untuk belajar membaca, ini anak kelas 1 nih ya. Keinginan dia untuk belajar membaca itu bukan karena kami yang memaksa, tapi karena memang dia dikondisikan untuk bisa baca gitu, oleh dirinya sendiri tuh gitu ya. Kalau dia belum bisa baca, dia nggak bisa ngerjain modul yang lain tuh gitu. Jadi ada paksaan dari dalam dirinya gitu. Sehingga nanti begitu dia muncul paksaan untuk membaca, kebutuhan untuk membaca itu, wah itu nggak bisa dihentiin tuh membacanya. Ada satu anak ya yang ketertarikannya tuh ke matematika waktu itu ya. Di umur 5 tahun dia udah seneng banget, pokoknya dari TK tuh dia kebetulan dia masuk di TK kita dari umur 3 tahun. Ketertarikan dia memang ke matematika. Dia apa-apa yang matematika dia kerjain. Sehingga pas masuk SD, baru pertama masuk SD tuh dia udah place value-nya udah sampai ribuan. Ngerjain number roll gitu. Jadi dia
nempatin kayak misalnya 1120 gitu ya, satunya itu 1100 itu satu kayak gitu gitu, place value tempat angka tempat gitu ya. Kemudian digulung gitu ya sampai bermeter-meter itu, terus dia kerjain nggak ada yang ngeberhentiin. Kalau di Montessori dibiarkan gitu, dia sampai mengerjakan matematikanya dalam banget gitu ya, sampai mungkin yang sampai kelas 2 gitu, sampai kelas 3 itu nggak akan diberhentikan. Sama dengan kemampuan baca juga gitu, awalnya mungkin akan terlihat lambat, kok anak saya belum bisa baca, karena dia belum lahir. Yang kita kondisikan adalah kebutuhan dia gitu, kebutuhan dia untuk merasa oh oke, kalau saya mau mengerjakan ini harus bisa baca ya Anti. Iya, untuk ini bacanya yang mana Anti? Yang ini. Jadi keinginannya itu dari anak.